Shalom saudara. Shalom. Semakin pujian penyembahan udah mau selesai, semakin kenceng saya deg-degan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, sungguh kami berserah kepada Engkau pagi hari ini. Kami semua Tuhan jemaat-Mu, Engkau pandang mereka. Engkau lihat Tuhan betapa jemaat-Mu rindu akan perkataan-Mu. Rindu akan kebenaran yang dari Engkau. Engkau yang boleh mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami juga tidak ada mengambil sedikit pun Tuhan kemuliaan Engkau ya Bapa. Kami mau duduk diam ya Bapa di tempat-Mu pagi hari ini. Engkau juga yang boleh melembutkan setiap hati jemaat-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi benih yang subur Tuhan, jatuh ke tanah yang subur di hati setiap jemaat-Mu. Sehingga kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini saya mau membagikan mengenai hidup bagi Tuhan. Jujur dari tema yang saya ambil pada pagi hari ini terlebih dahulu berkata kepada saya, melihat kehidupan dari seorang Daud yang begitu sangat dikasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 7. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Katakan seekor. Seekor. Yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, katakan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mungkin kita sudah sering mendengar khotbah tentang Daud ditegur oleh Natan, Nabi Natan. Tapi pagi hari ini saya mau sama-sama kita mengingatkan bahwa ini adalah suatu peringatan dari Tuhan. Ketika ada seorang Daud yang begitu mencintai Tuhan, yang begitu diurapi Tuhan, ketika dia diurapi menjadi seorang raja itu caranya beda dengan Saul. Saul itu dipilih Tuhan di tengah keramaian, di tengah orang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Saul bersembunyi. Padahal dia waktu itu paling tinggi kan harusnya. Tetapi dia justru bersembunyi. Tetapi ketika Daud diurapi oleh Tuhan, dia dicari. Dia dicari oleh Samuel. Samuel datang ke rumah Isai mencari, memberkati semua sampai ke-7 anak Isai itu ternyata bukan. Dan Daud itu ada dia sedang menggembalai dombanya. Dan Samuel berkata, apakah hanya ini anak-anakmu? Kata Samuel.
Ada anak saya masih ada satu lagi, dia lagi mengembalakan domba. Dia tidak diperhitungkan oleh ayahnya karena dia masih kecil. Karena dia hanya menggembalakan dombanya. Sementara abang-abang Daud itu mereka adalah prajurit yang maju untuk membantu Raja Saul melawan musuh-musuh Israel. Lalu kata Samuel, dia bilang gini, kita akan menunggu, kita tidak akan makan sampai anak itu datang. Benar, dia adalah yang dipilih Tuhan. Lalu dia bilang, mari kita berkati orang ini. Daud diberkati Tuhan secara khusus, secara spesial. Tidak di tengah keramaian, tetapi ada hubungan yang sangat intim antara Daud dengan Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati Daud yang luar biasa. Akan tetapi dari firman ini, Daud yang kita baca saat ini bukan lagi Daud yang sama seperti di awal. Bukan lagi Daud yang hidup bagi Tuhan. Tetapi dia udah hidup mengikuti kedagingannya. Dia sudah terbiasa dengan kenyamanan. Dia itu saat itu adalah menjadi seorang raja yang besar. Sebab tanah Israel yang diberikan oleh Tuhan pada Daud itu jauh lebih luas ketimbang dari raja-raja sebelumnya. Disitulah Daud tidak mempunyai pertanggungjawaban untuk otoritas yang ada di atasnya kecuali Tuhan. Ini sangat berbahaya. Ketika kita sudah berada di posisi atas, kita tidak punya atasan lagi untuk kita kasih report ke mereka. Kita sudah merasa, udah, apa yang aku lakukan itu adalah sudah benar. Jadi dia sungguh-sungguh menjadi seorang Daud yang berbeda. Kenapa Nabi Nathan menegur Daud? Kita semua tahu apa case-nya ya, kasusnya apa. Adalah karena dia telah mengambil seorang Batsheba dari suaminya Uria. Kenapa sih kayak gitu aja kok salah ya? Bukankah Daud sudah mempunyai banyak istri? Bukankah Daud sudah mempunyai banyak sekali gundik? Di sini kita lihat bahwa gimana sih ketika dia mengambil Batsheba. Sementara ketika dia mengambil istrinya hanya 2 yang diceritakan secara detail, yaitu Abigail dan juga Mikal. Ya, Mikal anak Saul. Sini kita lihat bagaimana dia mengambil Batsheba. Ketika dia sedang berada di balkon, mungkin bahasa sekarangnya adalah balkon ya, di balkon kerajaan. Kalau kita di Israel itu kan dia tinggi ya, dia bentuknya gunung-gunung gitu. Jadi ketika dia berada di istananya, dia melihat ada seorang wanita sedang mandi. Itu bukan karena Daud ngintip, tapi karena memang posisinya di sana tuh memang bertingkat-tingkat. Sehingga kelihatanlah wanita itu. Dan wanita itu ternyata dikatakan elok parasnya. Dikatakan, dia cantik sekali. Dipanggillah orang, hei kau, siapakah perempuan itu? Lalu orang itu berkata, dia adalah Uria. Dia adalah Batsheba, istri dari Uria, prajuritmu yang lagi ada di medan perang. Oke, bawa dia ke rumah. Dengan mudahnya dia mengatakan, bawa dia ke rumah. Lalu dia tidur dengan Batsheba. Setelah itu Batsheba disuruh pulang, selesai. Mungkin bagi Daud itu adalah suatu hal yang biasa. Hei, gue raja, gue mau minta apapun sama rakyat aku punya kuasa atas itu. Tetapi karena dia tidak lagi hidup di dalam Tuhan, dia menganggap itu suatu hal yang biasa. Lalu tiba-tiba dia mendengar kabar Batsheba hamil. Dan dia berpikir, gimana caranya untuk menutup-nutupi ini. Karena ini gak bisa nih kayak begini caranya. Dipanggillah Uria, hai Uria kembali pulang ke rumahmu. Jadi ibaratnya kayak bos manggil, kamu pulang yuk sini. Udah aku kasih cuti berapa hari pulang ke rumahmu ya. Untuk menghampiri istrimu. Tetapi apa yang dilakukan sama Uria? Ketika dia bilang, kamu pulang ya ke rumahmu. Dia justru tidur di depan istana. Lalu ada orang yang mengatakan pada Raja Daud, Raja, Uria tidak pulang, tapi dia tidur di istana. Wah, makin pusing dia. Uria itu adalah prajurit yang setia,
prajurit yang takut, yang taat akan rajanya. Waktu Daud bertanya, "Hai Uria, kenapa kau tidak pulang ke rumahmu?" Gitu. Dan Uria bilang, apa kata dia? "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Dengar baik-baik, dikatakan demi hidupmu dan demi nyawamu. Siapa itu? Demi engkau hai Daud, demi engkau hai Raja Daud, aku tidak mau pulang ke rumah sebab di sana orang-orang masih berperang, di sana tabut Allah masih ada. Bagaimana mungkin saya bisa pulang? Apa yang akan terjadi kepada engkau ketika aku tidak menjalankan tugasku? Walaupun dia tahu pasti, bukan berarti hanya karena seorang Uria terus Daud akan terselamatkan, tidak. Tetapi dia punya prinsip, aku harus melakukan pekerjaanku dengan benar. Aku memiliki tanggung jawab yang benar. Itu sebabnya mengapa Tuhan menganggap Daud telah menghina dia. Sebab apa yang diperbuat oleh Daud itu amat sangat jahat di mata Tuhan. Kalau kita lihat di situ, akhirnya Daud juga tetap mencari akal yang lain. Dia tidak peduli. Dia tidak mikir demi hidupmu dan demi nyawamu itu tidak dipikirkan oleh dia. Dia mencari akal lagi, lalu dia menulis surat kepada Yoab. Yoab itu adalah kepala tentara di tempat mereka berperang. Dia bilang, "Hai Yoab, engkau panggil Uria, engkau kirim Uria dan masukkan dia di dalam barisan terdepan, di mana ada musuh paling hebat." Jelas tujuan Daud adalah supaya Uria mati. "Tapi Yoab, abis itu kamu mundur ya. Kamu jangan ada di antara barisan itu," kata Tuhan. Kata Daud. Maka dia mundur melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Sebab Daud memiliki prajurit-prajurit yang luar biasa setia dan taat pada dia. Dan benar terjadilah. Akhirnya berita tentang kematian Uria tiba, didengar oleh Daud. Dan yang terjadi bukan cuma Uria yang mati. Beberapa tentara mati. Terbayangkan betapa dia telah berbuat dosa untuk menutupi dosanya dengan Batsheba. Dia menutupi dengan dosa lain. Dia tidak hanya mengorbankan Uria, tetapi dia mengorbankan beberapa prajuritnya. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan akan apa yang telah diperbuat oleh Daud. Kenapa ya Daud itu dicintai Tuhan? Daud yang dikatakan dari keturunan Daud akan datang juru selamat. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh? Bagaimana mungkin Daud yang begitu dikasih Tuhan, yang dia begitu diurapi Tuhan untuk melawan Goliat, dia jatuh ke dalam dosa yang sangat parah. Ketika engkau hidup bukan lagi di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Mungkin kita diurapi Tuhan, kita diberkati Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan, menubuatkan bahwa engkau akan melakukan ini, engkau akan melakukan itu. Tetapi di saat kita mulai membuka celah, ketika kita memulai hidup tidak lagi dengan Tuhan, kita memulai hidup atas kehendak kita, hidup atas kedagingan kita yang mungkin kita anggap itu adalah cuma hal sepele. Mungkin contohnya, saya dulu pernah punya teman, dulu teman kantor saya itu posisi lebih tinggi dari saya. Dia itu, pertama saya agak heran, ketika kita mau presentasi besar, dia selalu sakit. Entar tiba-tiba buat presentasi kemudian adiknya sakit. Atau presentasi kemudian saya ada operasi kecil apa. Ini yang dilakukan orang itu. Tapi ternyata ada yang bercerita kepada saya, oh itu sudah biasa dilakukan dia. Di perusahaan lama juga gitu. Bahkan dia berbohong mengatakan,
ayahnya meninggal. Di tempat kantor pertama. Di tempat kantor kedua dia juga mengatakan ayahnya meninggal. Bagaimana mungkin? Gitu. Jadi karena dia sudah terbiasa berbohong, jadi dia udah gak punya lagi tuh sense-nya untuk ini benar apa enggak ya? Gitu. Ini yang terjadi pada Daud. Ketika dia mulai hidup tidak lagi di dalam Tuhan. Ketika dia mulai hidup di dalam kedagingannya. Dosa itu mulai masuk. Keinginan daging itu mulai masuk. Semakin kita lama hidup jauh dari Tuhan, semakin hari hidup kita akan melenceng. Saat itulah engkau akan terjerumus dalam dosa. Kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Daud itu, dosa yang dilakukan Daud terhadap atas Batsheba dan juga Uria itu bukan suatu hal yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Tapi itu merupakan rentetan dari kebiasaan-kebiasaan dia. Kita lihat di sini dikatakan, dia sudah mulai terbiasa mengambil istri, mengambil gundik, mengambil istri, mengambil gundik. Dia sudah terbiasa melakukan hal itu. Sehingga dia tidak tahu lagi ketika dia melihat Batsheba langsung panggil dia, bawa ke rumah saya. Itu sudah menjadi suatu hal kebiasaan buat seorang Daud. Kalau kita melihat Daud itu ya sendiri sebenarnya, ketika dia menjadi raja di Hebron selama 7 tahun 6 bulan, dikatakan dalam Alkitab dia sudah punya berapa? 6 istri. Dia sudah punya 6 istri. Dia punya Abinoam, dia punya Abigail bekas istri Nabal. Dia punya Maka, anak perempuan dari Talmai Raja Gesur. Yang keempat ada Hagit, yang kelima ada Abital, yang keenam ada Egla. Ditambah lagi anak Raja Saul yang diperolehnya melalui pemberian kulit katan orang-orang Filistin. Waktu itu Saul bilang gini, kumpulkan 100 kulit katan agar engkau mendapatkan anakku. Jadi dia sudah punya berapa? 7 istri. Mikal adalah anak dari seorang anak dari Daud. Setelah itu Daud, setelah selesai dia pergi ke Yerusalem. Setelah dia selesai memerintah di Yerusalem, dia pergi dan dia mengatakan, dia letak kesombongan Daud adalah, dia bilang gini, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud tahu dia telah menjadi raja, tidak ada lagi orang yang di atasnya untuk dia pertanggungjawabkannya, maka dia terus mengambil istri, mengambil gundik, mengambil istri, mengambil gundik. Yang Tuhan tidak pernah menghukum dia. Tetapi apa yang diperbuatnya oleh seorang Daud ini sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Dia sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Padahal kalau kita lihat di Ulangan 17 ayat 17, Musa sudah menetapkan suatu hukum bagi raja Israel. Saat itu raja-raja di Israel belum ada. Dia katakan, janganlah seorang raja mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Dulu hidup Daud itu hidup menurut firman Tuhan. Bahkan kita lihat dari Mazmur-Mazmur dia adalah firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dia hidup menurut firman Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 9 dia juga katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tetapi saat itu Daud tidak lagi melakukan firman Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh mengasihi dunia, tapi kita juga mau mengasihi Tuhan. Firman Tuhan kan bilang, jangan ada padamu dua Allah, engkau tidak bisa menyembah dua Allah sekaligus.
Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau tidak bisa menyenangkan hati Mamon. Kalau engkau menyenangkan Mamon, engkau tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebab hati Tuhan tidak ada di situ. Dan akhirnya Tuhan mengutus Nabi Nathan. Dulu di Israel itu raja itu amat sangat berkuasa ya. Kebayang dong seorang nabi harus maju kepada raja besar yaitu seorang Daud. Dia harus bilang, harus memperingatkan apa yang Tuhan katakan. Tetapi Nathan tidak takut. Dia datang, dia tahu konsekuensinya. Bisa saja saat itu juga dia dipenggal kepalanya. Karena dia tidak sopan ya sama rajanya. Di situ dia katakan, dia menegur orang nomor 1 di Israel saat itu. Tetapi dibilang gini, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anaknya, makan dari suapan dan minum dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Perumpamaan yang diberikan oleh Nathan berbicara mengenai keluarga kecil Uria dan juga Batsheba. Kita lihat bagaimana ada sih orang yang punya peternakan, mereka tidur bersama dengan domba-domba mereka, mereka minum dengan satu gelas dengan domba-domba mereka, makan dengan satu piring, satu sendok dengan domba-domba mereka. Tidak ada. Tetapi itu sebetulnya yang dilakukan oleh seorang Daud. Dia tahu betapa domba betina kecil ini tuh berharga bagi si miskin, dia tahu. Itu sebabnya dia marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Nathan. Dia tahu itu rasanya sakit, sebab dia sendiri akan melakukan segala sesuatu untuk melindungi domba-dombanya, amin. Dikatakan, waktu dia diutus untuk melawan Goliat sampai Raja Saul juga bingung, apa kamu bisa ya melawan Raja Goliat yang sebesar itu? Tapi dia bilang, tenang Raja, aku ini biasa mengembalakan kambing domba bapakku. Dia bilang, kalau ada tuh beruang atau singa yang menyerang mereka, aku akan maju, aku akan melawan mereka, aku akan mengeluarkan anak domba itu dari mulut singa itu. Dan kalau dia terus lari menyerang aku akan mengejar baliknya dan aku akan membunuh singa dan beruang itu. Itulah suatu hubungan seorang Daud dengan dombanya. Seberapa banyak gembala-gembala yang hidup bersama dombanya seperti itu, yang menjaga dombanya sedemikian rupa. Kalau kita melihat anak domba di dalam perjanjian lama berbicara tentang penyelamatan bangsa Israel atas kutukan Tuhan, tulah ke-10. Di sini dikatakan bahwa domba kecil itu adalah Batsheba. Uria cuma punya satu. Uria, orang miskin itu cuma punya satu betina, yaitu Uria hanya memiliki satu Batsheba. Orang kaya itu memiliki banyak kambing domba, yaitu Daud memiliki banyak istri dan gundik. Bagaimana mungkin dia sudah punya banyak tapi dia menginginkan domba orang miskin itu? Keluarga ini adalah keluarga kecil yang sangat saling mengasihi. Kebayang ya, Batsheba itu menanti-nantikan suaminya di rumah. Apakah suamiku akan pulang dengan selamat dari medan perang? Dikatakan. Dia tuh sangat menanti-nantikan ketika suaminya datang, mereka akan sangat bermesra-mesraan satu sama lain. Karena mereka memang pasangan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah kenapa Daud begitu sakit hati. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran ya, kita tahu bahwa anak domba itu dipersembahkan sebagai korban untuk melindungi orang Israel dari maut yang diberikan Tuhan pada saat itu. Ketika itu juga kan Musa memerintahkan kepada seluruh umat Israel, katanya, hai engkau umat Israel, korbankan satu domba.
korbankan satu domba, seekor domba atas setiap keluarga. Mereka harus engkau kurung selama 14 hari bulan itu. Tidak boleh keluar, dia tidak boleh capek, dia tidak boleh ngapa-ngapain. Dan engkau juga harus memberikan yang terbaik. Dia harus jantan, dia tidak bercela, dia berumur 1 tahun. Tetapi gimana kalau ada keluarga yang sedikit, itu mereka bisa bergabung. Lalu setelah engkau mendapatkan domba itu, engkau memotong domba itu dan engkau harus oleskan darah sebagai tanda di ambang pintumu menyatakan bahwa engkau adalah umat pilihan Tuhan. Maka ketika maut itu datang, ketika Tuhan datang menyisiri Mesir, dia melihat tanda darah itu. Hei, ini rumah umatku, aku tidak akan memberikan maut kepada mereka. Tetapi dia melakukan itu kepada seluruh orang-orang Mesir. Anak bungsunya bahkan anak dari anak sulungnya bahkan anak dari Raja Fir'aun pun mati. Kalau pada saat perjanjian baru, anak domba itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah domba Paskah bagi kita. Kita tidak perlu lagi menandai rumah kita dengan darah kambing domba. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di seberang sana, mereka merayakan Idul Adha. Mereka memilih kambing-kambing yang terbaik, tapi dengan cara apa? Dengan cara beli. Dengan mereka bilang bahwa aku harus beli yang terbaik untuk menyelamatkan seisi keluargaku. Tidak demikian yang disampaikan oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru dikatakan kita punya Tuhan Yesus. Katakan kita punya Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang mau hidup bagi anak domba? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sebagai domba sembelihan. Ketika Tuhan Yesus harus turun ke dunia untuk merendahkan dirinya, untuk menyelamatkan setiap kita. Apapun dosa yang sudah kita perbuat, tetapi dia rela, dia mau berkorban bagi kita, agar kita selamat, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Maka ketika kita sudah mulai melenceng, ketika hidup kita sudah mulai jauh dari Tuhan, bertobatlah. Jangan pernah katakan, hei Tuhan itu tahu loh hatiku. Coba kalian tanyakan sendiri, engkau tanyakan sendiri. Tuhan, apakah aku tahu isi hatimu? Apakah aku tahu bahwa sikapku ini adalah benar di hadapanmu? Tidaklah mungkin kita akan menyalibkan dia untuk yang kedua kalinya. Ini adalah privilege yang diberikan Tuhan buat kita. Dia adalah sebagai jembatan untuk kita masuk menghadap tahta Allah. Karena kita diciptakan sesuai dan serupa oleh Allah sendiri. Kita tidak seperti hewan-hewan, kita tidak seperti tumbuhan ketika diciptakan Tuhan bahwa dia cuma melalui firman-Nya dia berkata, tumbuhlah menjadi pohon dan tanaman, terbitlah terang dan jadilah gelap, itulah hari pertama. Tidak, tetapi Tuhan sungguh-sungguh datang, dia mengambil tanah, dia membentuk kita sedemikian rupa dan dia menghembuskan roh-Nya kepada kita. Artinya, kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan itu mulia seperti gambaran Dia. Ketika engkau merasa, aku tidak ada apa-apanya, aku gagal, aku orang miskin, aku tidak punya pengharapan, tidak. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus engkau. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membawa engkau masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. Sebab kita sama. Yang membedakan itu adalah hanya pikiran kita. Apa yang telah terbentuk selama ini di dunia. Tetapi kalau kita melihat akan firman Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah melihat rupa kita. Tidak pernah melihat kekayaan kita. Tidak pernah melihat kecantikan kita. Tidak pernah melihat seberapa banyak engkau memberikan persembahan bagi Tuhan. Tidak. Tetapi Dia melihat hatimu.
Dia melihat engkau yang datang setia di hadapannya. Engkau yang sungguh-sungguh mau berbalik dari jalannya. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, satu hal yang luar biasa atas seorang Daud. Dia punya hati yang sungguh-sungguh bertobat. Dia langsung datang. Dia tahu persis hati Tuhan. Dia tahu, oh, Nabi Nathan berkata adalah perkataan dari Tuhan. Itu bedanya orang yang mengenal hati Bapa dengan orang yang ya udah saya cuma datang ke gereja. Tuhan bisa memakai siapapun buat menegur kita. Jangan pernah main-main dengan dosa sekecil apapun. Sebab upah dosa besar, kecil itu adalah sama, yaitu maut. Ketika kita sudah mulai jatuh ke dalam dosa, ketika kita mendengar firman Tuhan, atau mungkin anak kita, atau mungkin teman kita yang kita anggap dia orang yang belum mengerti Tuhan Yesus. Terus mereka menegur kita pikir, siapa kamu bisa menegur aku? Tidak. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur kita. Tetapi apakah kita punya hati untuk bertobat? Ketika Daud mendengar teguran dari seorang Nabi Nathan katakan, hei Daud, itu adalah engkau, orang kaya itu adalah engkau yang telah mengambil Batsheba dari seorang Uria, engkau yang sudah memiliki banyak istri, banyak gundik, tetapi engkau mengambil Batsheba dari Uria. Saat itu juga dia langsung bertobat. Ketika pertobatan terjadi atas seorang Daud, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Bahkan anaknya Salomo diangkat menjadi Raja Israel. Kita lihat pertobatan Daud terjadi di 1 Raja-Raja ayat 1. 1 Raja-Raja ayat 1. Dikatakan, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuannya sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, yang didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Ayat keempat, gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Dikatakan, Daud tidak bersetubuh dengan Abisak. Ide untuk membawa perawan muda itu dari siapa? Dari pekerja Daud. Mereka amat sangat mengenal Daud. Dia tahu, aduh rajaku badannya dingin, rajaku badannya sudah mulai lemah. Kita tahu obatnya adalah perempuan cantik, perawan muda. Ayo cari wanita itu, kita tempatkan dia di dalam kamar dengan raja supaya dia menghangatkan raja. Itu bukan dari Daud. Ketika perempuan itu diberikan oleh pekerjanya kepada Daud, dia tidak bersetubuh dengan perempuan itu. Artinya Daud sungguh-sungguh meresponi teguran Tuhan. Dia tidak mau lagi berbuat hal yang sama. Sekalipun Daud sempat hilang menuruti akan kedagingan dia, mendapat teguran keras dari Nabi Nathan, Daud berbalik dan sadar bahwa hubungannya dengan anak domba itulah yang terpenting. Jangan pernah pikirkan saya sudah terlalu hina, saya sudah terlalu jatuh terjerumus di dalam dosa. Tetapi ingat, ketika Tuhan Yesus datang dia berkata, barang siapa mengaku di hadapannya, mengakui dosanya di hadapan Tuhan, ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosamu. Tetapi setelah itu apakah engkau akan kembali lagi kepada dosa lamamu atau engkau terus maju untuk bangkit bersama Tuhan?
Kita lihat janji Tuhan digenapi hingga Tuhan Yesus datang. Benar Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Yesus anak Daud. Tidak pernah ada yang terlambat. Amin. Tidak pernah ada yang terlambat. Rancangan Tuhan bagi engkau adalah dahsyat. Ketika engkau hidup bagi Tuhan, rancangan Dia adalah iya dan amin. Yang menjadi hambatannya adalah perbuatan engkau sendiri. Hatimu sendiri, apakah engkau mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan? Apakah engkau mau memutar-mutar aja tuh di Mesir 40 tahun? Atau engkau mau, oke, stop, saya berhenti di sini dengan dosaku. Walaupun Daud telah bertobat, tetapi ada konsekuensi yang tetap harus dihadapi dia. Dikatakan tadi berapa kali dia anak kambing domba itu harus dibayarkan? 4 kali. Itu adalah nubuatan dia sendiri. Dikatakan 4 kali, 4 kali lipat diganti. Kita lihat di sini yang terjadi, bahwa kematian itu akan menimpa Daud dan keluarganya. Anak istrinya juga, anaknya sendiri, Tamara itu sendiri pun diperkosa oleh saudara tirinya sendiri. 4 hal yang terjadi dalam kehidupan, 4 hal kehilangan yang terjadi dalam kehidupan Daud adalah 1. Kematian yang pertama adalah anak pertama Batsheba. Dia waktu Tuhan bilang, waktu Tuhan katakan bahwa aku akan menghukummu, anakmu ini tidak akan hidup. Dia berpuasa, dia sungguh-sungguh berdoa. Sampai ketika sudah diketahui anaknya mati, akhirnya dia bangkit, dia mengganti bajunya, dia telah lepas dari doa puasa bagi anaknya. Sampai orang-orangnya bilang, kenapa raja kok sekarang justru anakmu mati, engkau seperti kayak bersuka cita, bukannya engkau tetap sedih dan engkau berkabung. Tapi kata Daud, buat apa aku berkabung? Itu toh tidak akan membawa kembali anakku. Aku kemarin waktu anakku hidup, aku sudah berdoa puasa bagi dia. Tetapi Tuhan tetap menjatuhi hukuman atasku. Maka anaknya mati dan dia pun tetap bangkit kembali. Yang kedua, kematian kedua adalah Amnon. Dia dibunuh oleh Absalom karena dia telah memperkosa adiknya Tamar. Yang ketiga adalah kematian Absalom sendiri. Dan yang keempat adalah kematian Adonia, yang dia berharap bahwa abang-abangku sudah mati, aku akan menjadi raja pengganti bapakku katanya. Tetapi tidak seperti itu, sebab rencana Tuhan adalah Salomo yang akan menggantikan Daud menjadi raja Israel. Amin. Sekalipun kita pernah terhilang, sekalipun engkau selalu merasa jatuh dalam dosa yang sama, dengar baik-baik. Hari ini Tuhan sedang berkata-kata kepadamu. Amin. Dia ingin engkau kembali datang kepadanya. Darahnya sebagai sembelihan anak domba telah dicurahkan bagi engkau. Mari kita jadikan hari ini menjadi hari pertobatanmu, menjadi hari engkau berbalik kepada Tuhan Yesus. Dia adalah anak domba yang telah menebus engkau dengan harga yang mahal. Biarlah hidupmu engkau boleh serahkan kepada Dia, Tuhan Yesus yang telah berkorban di kayu salib, memberikan hidup, tubuh dan darahnya untuk menebus kita semua. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama kita mau bangkit berdiri. Bukan seberapa banyak jatuh dan bangunnya engkau. Bukan seberapa banyak dosa yang telah engkau perbuat selama ini. Tetapi Tuhan melihat ketika aku menegurmu, aku mau mengangkat engkau. Sebab firman Tuhan katakan,
Orang percaya tuh kalau jatuh tidak akan dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Sebab tangannya menopang kita. Mungkin saat ini kita berpikir, Tuhan kok kayak gak ada pengharapan ya buat diriku. Tuhan, aku terbelit oleh hutang yang begitu banyak. Akibat ulah aku sendiri. Tuhan, aku telah melakukan kebohongan yang besar. Tuhan, aku telah mendukakan hati orang tuaku. Tuhan, kayaknya aku masalah dengan kakak adikku gak kelar deh. Gak bisa. Tuhan, aku kok susah banget ya di tempat kerja. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib bukan buat suatu hal yang sia-sia. Dia datang untuk mengangkatmu. Untuk membuka pintu agar engkau dapat duduk di sebelah kanannya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Hidup bagi Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya. Mari kita siang hari ini, kita buka hati kita. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Sebab rancangan bagimu adalah rancangan yang dahsyat. Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu tidak dikatakan Tuhan buat murid-muridnya. Tetapi itu dikatakan kepada setiap kita di tempat ini. Izinkan Tuhan menjadikan kita sebagai terang bagi bangsa ini. Amin.